Indahnya hidup di zaman internet. Urusan belajar yang dulu mesti ngubek-ngubek buku di perpustakaan, dengerin kuliah dosen-dosen yang nggak jelas, dan bayar mahal-mahal ke luar negeri, sekarang it's only one click away. Kita bisa pilih dari siapa kita mau belajar dengan sangat gampang. Motivator ulung, public speaker ternama, ide-ide canggih dan brilian, kalimat-kalimat inspiratif semua bisa diakses dari sebuah pojok ruangan dengan sebuah alat di genggaman. Yang penting ada wifi. Tapi kondisi kayak gini sebenarnya nggak baru-baru amat. 20 abad yang lalu, kota Korintus adalah kota metropolitan yang barangkali nggak kalah mewah, rame, dan sibuknya sama kota-kota besar hari ini. Mau jadi selebritis di Korintus abad pertama? Bukan urusan tampang atau body, tapi urusan ide dan kemampuan retorika. Karena masyarakat Korintus saat itu gandrung banget sama ide-ide yang inovatif dan gaya bicara yang persuasif. Masing-masing orang punya idolanya masing-masing. Bahkan mereka mungkin perintis fans club yang pertama. Nah, waktu Paulus datang ke kota yang macam begini, kira-kira dia bisa nawarin apa ya? Kalau mau ngomong kepintaran, Paulus mah nggak kalah. Mau kasih retorika? Juga nggak masalah. Mau bikin fans club Paulus? Why not? But no, Paulus pilih untuk memberitakan Yesus yang disalib dengan cara yang buat orang Korintus kedengaran bodoh, scandalous, and vulgar. Karena pada zaman itu, itulah artinya salib, skandal dan kebodohan. Gak cocok disebut-sebut di antara orang-orang yang terhormat. Jika dunia ini bisa memilih, dunia dengan segala bijaksananya gak akan memilih berita Yesus yang tersalib. Karena bijaksananya dunia yang berdosa gak bakal bisa ngerti arti sesungguhnya kematian Yesus disalib. Yesus yang tersalib bukan memiliki bijaksana, tetapi adalah bijaksana itu sendiri. Allah memakai salib yang dianggap bodoh justru untuk membuat bijaksana dunia menjadi kebodohan. Dan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil, merekalah orang-orang yang diselamatkan. Tren bijaksana dunia hari ini bisa terus bergeser, berganti, dan suatu hari akan lenyap. Tetapi mereka yang menaruh pengharapan pada berita Injil, pada Kristus yang tersalib, tidak akan pernah bisa digeser sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena disitulah tersimpan rahasia yang dicari oleh manusia sepanjang zaman. Rahasia keindahan dan kemuliaan, kasih dan keadilan, serta kematian dan hidup.